Berada di gunung sendirian. Halo rekan pengiat alam, balik lagi nih bareng aku Fajar Eko Prasetyo. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang pengalaman pertamaku ngedaki gunung solo hiking. Jadi waktu itu aku ngedaki gunung Ungaran, itu kali pertama aku ngedaki sendirian. Ya sebenarnya waktu itu aku udah janjian sama temanku, dan tapi temanku waktu itu tuh emang ngebatalin dadakan, dan emang karena aku udah prepare, sayang juga kan perlengkapan juga yang udah aku pinjem dan aku sewa dibalikin gitu aja gitu kan. Ya akhirnya singkat cerita aku memutuskan untuk ngedaki seorang diri. Jadi waktu itu aku ingat banget, itu hari Jumat. Jadi waktu itu habis Jumatan persis. Sebenarnya rada ragu juga sih, tapi udahlah aku memutuskan buat ngeberaniin diri buat solo hiking waktu itu. Jadi singkat cerita aku ngedaki itu lewat Mawar. Jadi Gunung Ungaran via Mawar. Sampai di base campnya itu kurang lebih pukul 2-an, jam 2 kurang lah, mungkin setengah 2 siang. Waktu itu aku sempat nanya kan sebelum aku nanjak ke pihak base campnya, Mas gimana ya, udah ada yang nanjak atau belum? Karena memang ketika belum ada yang nanjak, aku ingin camp aja di di camp Mawarnya yang biasanya kan ramai terus kan tiap malam. Tapi kata penjaganya karena emang udah ada yang nanjak waktu itu 2 orang, laki-laki sama perempuan, akhirnya ya udah aku memberanikan diri buat coba naik gunung sendirian. Ya udah setelah persiapan beres waktu itu, ya udah aku mulai jalan lah, mulai naik. Cerita aku jalan melewati beberapa warung-warung. Setelah itu aku mulai masuk ke dalam hutan. Aku jalan terus ngikuti jalan setapak, terus ngikuti jalan itu aja, dan gak lama sekitar mungkin 15 menitan aku tiba di pos 1. Ya pas aku tiba di pos 1 itu kondisinya sepi banget, gak ada orang sama sekali. 2 pendaki yang dikata sama pihak base campnya itu belum ketemu, mungkin mereka udah jalan lebih jauh. Akhirnya aku nggak istirahat di situ, aku jalan lagi. Dari pos 1 itu pemandangannya udah mulai kebuka ya. Sebelum pos 1 juga udah lumayan kebuka, tapi di sini juga kebuka juga. Aku jalan di pinggiran jurang waktu itu dengan pemandangan kota yang cukup bagus. Jalan juga cukup datar waktu itu. Pokoknya aku ngikutin jalan ini aja terus, sampai badannya aku ngelewatin sebuah lembahan. Di lembahan ini aku rada pokoknya rada serem lah di sini, karena emang letaknya itu lembahannya kan ketutup gitu pemandangannya. Jadi ada aliran sungai dari atas ke bawah, terusan rimbun pohon, dan gak ada orang sama sekali. Ya udah akhirnya ya aku lumayan buru-buru waktu itu di sana. Terus aku nanjak terus, dari situ kan udah mulai nanjak tuh nyampe ke pos 2. Pokoknya aku ngikutin jalan itu aja, nanjak. Aku cepetin langkahku karena emang sepi banget, nggak ada pemandangan juga, dan lumayan dingin waktu itu. Pokoknya aku jalan terus, dan kurang lebih setengah jam jalan dari base camp kayaknya aku tiba di pos 2. Di pos 2 ini aku nggak ketemu siapa-siapa, dan karena emang solo juga aku nggak istirahat di sini, nggak minum nggak apa. Oh ya, kalau sekarang kan di Gunung Ungaran kan untuk jalur yang via Mawar, sekarang kan dari pos 2 belok kiri ya, naik. Kalau dulu kan masih lewat kebun teh, tapi kalau sekarang kayaknya itu dilarang karena beda jalur, dan nggak tau lah, pokoknya dulu lewat kebun teh, sekarang nggak boleh. Singkat cerita aku ikutin jalan terus saja sampai pada akhirnya aku tiba di perbatasan antara hutan dan kebun kopi. Waktu itu di situlah aku ketemu 2 orang pendaki itu, yang cewek sama laki-lakinya.
dan mereka lagi istirahat kan. Sama ketemu juga rombongan yang waktu itu turun, lumayan ramai, tapi mereka pas turun gitu karena emang mereka baru istirahat. Aku mutusin ya cuma nyapa mereka aja lah, terus aku jalan lagi. Ya akhirnya aku jalan terus. Kebun kopi, yang awalnya kebun kopi itu makin ke atas. Akhirnya aku tiba di sebuah simpangan waktu itu. Pokoknya ketika aku jalan ke kiri itu aku menuju ke puncak, kalau aku jalan ke kanan itu menuju ke rumah-rumah peromasan. Nah di situ aku istirahat cukup lama itu waktu itu, karena emang aku pikir dulu kan aku udah pernah, sebelumnya aku udah pernah ngedaki ke situ ya. Dari setelah kebun teh ke batu-batuannya itu kan lumayan horor juga kalau emang sendirian. Apalagi waktu itu juga lumayan kabut. Ya pokoknya aku istirahat di situ sambil minum, sambil nungguin 2 orang yang tadi yang mau naik. Tapi mereka kok nggak kelihatan waktu itu. Udah juga, waduh ini kalau hujan juga repot juga kan, karena emang cukup berkabut waktu itu. Akhirnya ya udah aku mutusin dan memberanikan diri buat lanjut sendirian waktu itu. Udahlah modal nekat aja, pokoknya gas. Akhirnya aku jalan terus. Nah setelah ngelewatin kebun teh itu bener banget sih, itu kan hutannya rimbun parah dulu. Kalau sekarang kayaknya udah hutannya nggak serimbun dulu. Terakhir aku kesana 2021 kayaknya, apa 2020 gitu. Itu udah lumayan kebuka gitu dan nggak kelihatan serem. Tapi waktu aku pas sendirian itu, pas di tahun 2014 kalau nggak salah, itu masih ini banget, masih rimbun banget dan suasananya itu horor parah, serius. Akhirnya udah, wah pokoknya aku waktu itu sambil ngeplay musik karena emang sepi banget kan. Akhirnya aku loncat terus, pokoknya aku cepetin itu langkahnya, dan udah mulai lega itu waktu aku sampai di bebatuan. Akhirnya yang awalnya horor banget sampai juga di bebatuan dengan pemandangan yang ciamik. Di situ aku udah mulai lega karena emang walaupun gak ada orang ya, tapi udah pemandangannya udah kelihatan gak di dalam hutan yang horor banget. Aku pokoknya naik terus sampai aku tiba di salah satu batu yang lumayan populer di Gunung Ungaran ini, dan aku istirahat di situ sambil bikin video. Waktu itu aku sebenarnya nggak ada niatan, bukan kayak nggak ada niatan pengen bikin vlog gitu, cuma ya waktu nyampe sana itu kepikiran aja, wah ini di dokumentasi seru juga kayaknya gitu kan. Akhirnya ya udah, dari sebelum pos 1 aku dokumentasiin lah, dan waktu itu juga nggak kepikiran diupload di manapun. Ya udah buat kenang-kenangan pribadi aja. Oke lanjut ya. Jadi waktu itu aku istirahat di batu itu sambil ngeliat pemandangan juga, karena emang udah cukup lega dan hati tidak terlalu takut dengan hutan yang tadi, yang sebelumnya itu nyeremin banget, serius. Udah aku jalan pelan lagi, santai lagi, aku jalan terus naik sampai pada akhirnya aku tiba di area sabana yang cukup bagus. Pokoknya aku lanjut jalan terus saja sampai pada akhirnya aku kurang lebih 2 jam perjalanan dari base camp Mawar, aku tiba di puncaknya. Waktu aku tiba di puncak itu kondisinya cukup menyeramkan karena memang nggak ada orang sama sekali waktu itu, cuma ada aku saja di puncak gunung itu. Dan ya udah mau gimana, akhirnya ya mau nggak mau aku bikin tenda sendirian waktu itu, karena emang dulu kan katanya di puncak juga nggak boleh bikin tenda. Akhirnya aku bikin di sebelum puncaknya persis. Aduh, kondisinya itu waktu itu luar biasa banget karena emang kabut cukup tebal, pemandangannya udah mulai nggak kelihatan. Waktu itu gerimis juga, aku cepet-cepet bikin tenda, dan setelah jadi aku ya udah masuk aja. Waktu itu karena emang itu pendakian pertama aku, dan di atas itu aku nggak nyangka banget nggak ada orang.
Jujur waktu itu aku sempat ketakutan karena emang aku mikirin, aduh gimana ya kalau misalkan ada sesuatu yang tidak terlihat dan tiba-tiba terlihat gitu kan. Ya pokoknya stay positive thinking aja waktu itu, serius. Tapi itu menyeramkan banget sih. Ya bayangin aja di gunung sendirian, itu pertama kali, dan kondisinya kabut, gerimis, itu parah banget, serius parah banget. Dan sampai pada akhirnya waktu itu kan aku nyampe puncak jam 4-an ya, sekitar abis maghrib jam 6-an lah lebih, itu baru kelihatan 2 orang yang laki-laki sama perempuan itu. Dan karena yaudah dong, akhirnya karena emang aku juga lumayan takut waktu itu, yaudah aku nyaranin mereka buat bikin tenda di sebelahku karena emang ada lahan yang cukup luas dan aman dari angin waktu itu. Singkat cerita aku bantuin mereka bikin tenda, dan setelah jadi yaudah kita ngobrol sebentar di depan tenda sambil menikmati pemandangan yang hilang-hilangan, pemandangan kota ya, kadang ada kadang hilang karena kabut. Dan sampai pada akhirnya nggak lama sih itu, waktu itu kita juga cuma cerita mungkin sejaman apa 2 jam gitu. Akhirnya kita mutusin buat masuk ke tenda masing-masing dan kita tidur lah, istirahat. Dan pada akhirnya pagi pun tiba. Pas aku bangun pas pagi-paginya ya, malamnya udah kerasa sih, maksudnya banyak pendaki yang datang gitu. Paginya bener banget, itu udah lumayan ramai tapi nggak terlalu ramai karena bukan malam minggu, malam Sabtu waktu itu. Dan akhirnya ya udah aku karena emang aku naik sendiri, ya udah aku menyendiri di salah satu tempat di puncaknya waktu itu, di pinggiran jurang, sambil ngedokumentasi, sambil duduk ngeliat pemandangan yang wow luar biasa banget sunrise-nya. Dan pemandangan kebun tehnya itu juga luar biasa banget, kebun teh di bawahnya, di peromasannya itu bagus banget kelihatan dari atas. Aku duduk sendirian menikmati alam dan asli itu nenangin banget sih. Dan sejak saat itu aku ketagihan buat solo hiking ya, walaupun di kesan pertama solo hiking itu bener-bener luar biasa menyeramkan sekali, tapi karena memang ketika itu sukses dan nyampe kos lagi di Semarang, aku ngekos aman gak ada apapun, akhirnya ya udah makin kesini makin ketagihan buat solo hiking. Tapi sebenarnya solo hiking itu bahaya banget sih, nggak rekomendasi banget, tapi ya boleh juga dicoba, ya terserah kalian. Tapi aku saranin kalau misalkan gunung-gunung yang gede-gede banget kayak misalkan Sindoro, Subing, Slamet ataupun Ciremai atau apapun, ya usahakan ya bareng-bareng lah, ada teman gitu. Kalau ada apa-apa kan ada yang ngebantuin juga, dan nggak gabut juga, kalian ada teman ngobrol ya. Walaupun ketika kalian solo hiking juga kalian bisa nimbrung ke teman. Ya itulah cerita pengalamanku pertama kali banget naik gunung sendirian, dan lumayan menakutkan, tapi juga dari situ aku ketagihan. Ya mungkin udah sih itu aja. Oke, mungkin cukup sekian cerita pada kesempatan kali ini atau di video kali ini. Terima kasih sekali lagi sudah menonton, meluangkan waktunya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya, karena itu sangat penting untuk mendukung channel ini agar lebih besar lagi dan semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. See ya.